Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ali Imanul Hakim dari kelas 6A IPAI 2018 dengan NIM 1803667. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang merupakan soal dari UTS mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Dr. Aam Abdussalam MPD dan Bapak Dr. Cucu Surahman MAG. Pertama, saya akan membacakan Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 terkait tujuan penciptaan manusia menjadi hamba Allah, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 terkait tujuan penciptaan manusia menjadi khalifatullah, beserta arti perkata, arti seluruhnya, dan sedikit penjelasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Arti perkata, wama, dan tidaklah, khalaqtu, aku menciptakan, al-jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, liya'budun, untuk beribadah. Sedikit penjelasan mengenai Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi ayat ini menjelaskan mengenai tujuan penciptaan jin dan manusia, yang mana tujuan daripada penciptaan kedua makhluk tersebut, yaitu jin dan manusia, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka output yang dihasilkan dari tujuan pendidikan itu tidak lepas dari bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan seseorang yang telah selesai mengikuti proses rangkaian pendidikan, seluruh rangkaian pendidikan, dan ia sukses menjadi seorang dokter misalkan, maka jadikan profesi tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga orang yang sudah sukses menjadi seorang pengusaha, maka jadikan profesi pengusaha tersebut sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dilanjutkan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu seorang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Arti perkata, wa'idz, dan ketika, qala, dia berfirman, rabbuka, Tuhanmu, lil malaikati, kepada para malaikat, inni, sesungguhnya aku, ja'ilun, pencipta, fi, di, al-ardi, bumi, khalifatun, khalifah. Qalu, mereka berkata, ataj'alu,
apakah engkau jadikan fiha di dalamnya man orang yufsidu membuat kerusakan fiha di dalamnya wa yasfiku dan menumpahkan ad-dima'a darah wa nahnu dan kami nusabbihu kami bertasbih bihamdika dengan memujimu wa nuqaddisu dan kami mensucikan laka bagimu. Qala dia berfirman, inni sesungguhnya aku a'lamu aku lebih mengetahui ma apa-apa la tidak ta'lamun kamu mengetahui. Sedikit penjelasan mengenai Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menjelaskan maksud Allah menciptakan manusia untuk menjadi seorang khalifah. Khalifah di sini bisa berarti pengganti atau wakil yang mewakilkan Allah untuk menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi. Atau bisa juga khalifah di sini berarti sebagai seseorang yang mampu mengoptimalkan, mengusahakan, serta memberdayakan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjaga serta melestarikan bumi ini. Jika dihubungkan dengan pendidikan, maka seharusnya siswa diarahkan agar mampu memberikan atau maksudnya agar mampu mengoptimalkan potensi dirinya sehingga ia mampu melestarikan bumi di dalam bidangnya masing-masing. Misalkan di bidang kedokteran, di bidang keamanan, bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Yang pasti seorang manusia harus mampu memberdayakan potensinya untuk bisa melestarikan bumi ini di bidang apapun. Sehingga akan memberikan kesan bahwasannya Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin yang menjaga dan melestarikan bumi ini di berbagai bidang. Baik, lanjut ke nomor kedua, yakni penjelasan mengenai konsep tarbiyah, ta'lim, tazkiyah, dan juga ta'dim. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata bahasa Arab. Yang pertama berasal dari kata roba yarbu, yang artinya tumbuh atau bertambah. Yang kedua berasal dari kata robia atau yarba, robia yarba, yang artinya menjadi besar. Dan yang ketiga berasal dari kata roba yarubu, yang artinya membimbing ataupun memelihara. Nah, jadi secara istilah, tarbiyah ini merupakan proses menumbuhkan ataupun menanamkan potensi-potensi yang ada dalam peserta didik, baik itu potensi fisik, potensi spiritual, potensi akal, dan lain sebagainya, sehingga dapat tumbuh dan terbina dengan cara proses memelihara tadi ya, memelihara, membimbing dengan bimbingan yang sistematis dan terencana, sehingga potensi-potensi yang ada di peserta didik, yang terdapat di peserta didik, itu dapat tumbuh dan terbina dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ta'lim. Ta'lim berasal dari kata allama yu'allimu, yang artinya mengajarkan. Dan masdarnya adalah ta'liman atau ta'lim, yang artinya pengajaran. Jadi dalam bahasa Indonesia, ta'lim ini merupakan pengajaran. Tadi saya sempat lupa di kata tarbiyah ya, di konsep tarbiyah, bahwasannya tarbiyah dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan pendidikan. Nah, sedangkan ta'lim ini dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan pengajaran. Nah, ta'lim ini menurut Atiyah Al-Abrasi
bahwasannya ta'lim itu lebih khusus daripada tarbiyah. Jadi kalau tadi tarbiyah itu kan pendidikan, sedangkan ta'lim pengajaran. Nah, pengajaran itu lebih khusus daripada pendidikan. Yang mana pengajaran ini atau ta'lim ini merupakan proses memberikan pemahaman, memberikan pengertian, tanggung jawab kepada peserta didik. Seperti contoh ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan, memberikan pengenalan kepada Nabi Adam alaihissalam terkait buah-buahan, sayur-sayuran, dan benda-benda yang ada di bumi. Itu adalah ta'lim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tazkiyah. Tazkiyah ini berasal dari kata zakka yuzakki, yang artinya menyucikan atau membersihkan. Dan masdarnya adalah tazkiyah, yang artinya penyucian. Adapun secara istilah, tazkiyah ini adalah proses penyucian diri dari sifat-sifat tercela dan menumbuhkan sifat-sifat terpuji dalam diri atau dalam diri peserta didik. Nah, tazkiyah ini ada setelah ta'lim, ada setelah pengajaran. Setelah peserta didik diberikan pengetahuan, pemahaman, tanggung jawab, pentingnya amanah, dan lain sebagainya, maka di sana akan ada proses tazkiyah, proses penyucian diri. Ketika adanya proses penyucian diri, maka diharapkan peserta didik dapat menyucikan dirinya dan jiwanya itu menjadi bersih daripada sifat-sifat tercela dan tumbuhlah sifat-sifat terpuji. Dengan begitu, ilmu akan lebih mudah masuk ke dalam diri peserta didik. Karena al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Dan ilmu akan masuk ke dalam orang-orang atau jiwa-jiwa yang suci daripada sifat-sifat tercela. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai ta'dib. Ta'dib berasal dari kata addaba yu'addibu ta'diban, yang artinya mengajarkan sopan santun. Menurut Syekh Naqib Al-Atas, bahwasannya ta'dib ini merupakan proses pengenalan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan penciptaan, sehingga akan menggiring kepada pengenalan kekuasaan yang menciptakan, yaitu Tuhan. Dengan adanya penggiringan terhadap kekuasaan yang menciptakan, peserta didik diharapkan akan memiliki adab yang baik, gitu. Karena dia tahu tentang kekuasaan Tuhan, tentang keagungan Tuhan. Maka dari itu, dengan keempat konsep tadi, tarbiyah, ta'lim, tazkiyah, dan ta'dib, peserta didik diharapkan dapat memiliki ataupun mampu memiliki akal yang cerdas, jiwa yang suci, serta akhlak yang baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yakni menjelaskan 9 prinsip pendidikan Islam menurut Dr. A'am Abdussalam. Yang pertama yakni prinsip rahmaniyah, yang kedua takamuliyah, yang ketiga syumuliyah, yang keempat wasaliyah, yang kelima tawazuniyah, yang keenam istimrariyah, yang ketujuh waqiyah, yang kedelapan rabbaniyah, dan yang terakhir prinsip uswiyah. Baik, saya akan menjelaskan prinsip yang pertama, yakni prinsip rahmaniyah. Prinsip rahmaniyah ini maksudnya adalah kasih sayang harusnya menjadi cara pandang dan juga pola sikap dalam berkomunikasi dan berinteraksi saat pembelajaran. Kasih sayang seorang muallim, seorang guru, harus terasa, harus terbaca dan terapresiasi oleh muallam atau peserta didik. Dengan begitu akan menimbulkan hubungan yang kuat yang menumbuhkan rasa percaya dan juga kesediaan dari muallam, dari peserta didik untuk menerima nilai-nilai positif
serta pengetahuan-pengetahuan dari muallimnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip yang kedua, yaitu prinsip takamuliyah. Prinsip takamuliyah ini maksudnya bahwa pengembangan teori belajar dan praktek pembelajaran dibangun atas prinsip keterpaduan yang sangat kokoh, sebab berdiri di atas paradigma Iqra. Nah, paradigma Iqra ini menempatkan tauhidullah, keesaan Allah sebagai pondasinya, sehingga Allah menjadi sentral, menjadi asal, menjadi rujukan dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip yang ketiga, yaitu prinsip syumuliyah. Prinsip syumuliyah ini adalah prinsip komprehensif. Maksudnya, pembelajaran atau taklim itu harus meliputi seluruh entitas dan juga dimensi-dimensi kehidupan. Seperti contoh, misalkan dimensi individu dan sosial, dimensi ilmu dan amal, dimensi dunia dan akhirat, serta dimensi-dimensi lainnya. Semua dimensi yang tadi disebutkan itu harus menjadi perhatian pembelajaran selama dimensi-dimensi tadi itu ada kaitannya, ada manfaatnya bagi pengembangan manusia dan kehidupannya secara menyeluruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip yang keempat, yaitu prinsip wasaliyah atau prinsip kemediaan. Maksudnya adalah pembelajaran itu harus berangkat dari pemberdayaan sumber belajar. Jadi sumber belajar yang ada harus diberdayakan dan juga dioptimalkan. Maka dari itu dengan adanya prinsip ini, pembelajaran itu dituntut agar benar-benar membelajarkan, bukan hanya sekedar mengajarkan, mentransfer ilmu pengetahuan dari seorang guru kepada peserta didik. Maka dari itu, dengan adanya prinsip ini itu lebih cenderung kepada pendekatan student center atau lebih pada fokus pada peserta didik, sehingga pembelajaran lebih bersifat mandiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip yang kelima, yaitu prinsip tawazuniyah, yaitu prinsip keseimbangan. Maksud dari prinsip ini adalah taklim atau pembelajaran harus menempatkan dimensi kehidupan secara tepat dan proporsional. Misalkan dimensi ilmu dan amal atau dimensi dunia dan akhirat. Itu harus ditempatkan secara tepat dan proporsional, sehingga tidak berat sebelah antara satu sisi atau satu dimensi dengan dimensi yang lain. Jadi dengan adanya prinsip ini, pembelajaran harus bisa mengembangkan seluruh potensi yang ada pada peserta didik dengan seimbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip yang keenam, yaitu prinsip istimroriyah atau prinsip kontinu. Yang mana maksudnya prinsip ini adalah pembelajaran itu harus dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pembelajaran harus terus dilakukan. Sebagaimana dalam hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Itu merupakan prinsip istimrariyah. Selanjutnya adalah prinsip waqi'iyah atau prinsip kontekstual, yang mana maksud dari prinsip ini adalah pembelajaran harus sejalan dengan kenyataan dan pembelajaran harus hadir sebagai solusi dari permasalahan. Jadi pembelajaran itu bukan hanya sekedar proses mentransferkan ilmu untuk memperkaya akal peserta didik, tetapi dengan adanya pembelajaran tersebut peserta didik dapat mengatasi permasalahan hidupnya karena pembelajaran sebagai solusi dari permasalahan. Selanjutnya prinsip yang ke-8 yaitu prinsip Rabbaniyah, yaitu prinsip ketuhanan. Yang mana dalam prinsip ini pembelajaran harus menempatkan Rabb, menempatkan Tuhan sang pencipta manusia sebagai tujuan dan juga rujukan daripada pembelajaran. Kita belajar, melaksanakan proses pembelajaran itu karena Allah dan untuk Allah.
Sehingga pembelajaran di sini diniatkan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, prinsip yang terakhir, prinsip yang ke-9, yaitu prinsip uswiyah. Maksud dari prinsip ini adalah bahwasannya dalam pembelajaran seorang guru atau seorang mu'alim itu menjadi teladan bagi mu'allamnya, bagi peserta didiknya. Sehingga mu'alim dituntut untuk menjadi seorang muslim yang baik, karena dia akan dicontoh, akan diteladani oleh peserta didiknya. Dengan begitu, ketika seorang mu'alim itu memiliki keteladanan yang baik, memiliki akhlak yang baik, maka ketika diteladani oleh peserta didiknya, itu akan berdampak kepada peserta didik dengan dampak yang luar biasa, yakni peserta didik memiliki akhlak yang baik, menjadi muslim yang baik karena teladan daripada muallimnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kandungan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4 yang mana pernah dibahas di kajian tafsir Tarbawi. Yang pertama adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya, bacalah di sini ini tidak memiliki maf'ul bih, tidak ada objeknya, sehingga bacalah di sini bisa memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an atau membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu, sehingga segala sesuatu yang akan kita lakukan, segala perbuatan itu harus diawali dengan membaca basmalah, membaca nama Tuhanmu, seperti itu. Lalu selanjutnya ayat kedua di Quran surah Al-Alaq, khalaqal insana min 'alaq. Bahwasanya manusia itu diciptakan dari 'alaq, dari segumpal darah. Segumpal darah itu bisa juga disebut dengan ad-dam. Nah, ad-damu ini diartikan dengan sesuatu yang tergantung atau memiliki sifat ketergantungan. Maka dari itu, karena khalaqal insana min 'alaq, manusia diciptakan dari alaq, segumpal darah yang memiliki sifat ketergantungan. Sehingga dengan tadi di ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu manusia yang tadinya memiliki ketergantungan itu menjadi manusia yang mandiri. Ada kemandirian dalam kehidupannya. Lalu yang selanjutnya ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Iqra di sini sama seperti halnya dengan Iqra ayat pertama, yakni tidak ada maf'ul bihnya. Apakah Al-Qur'an atau kitab-kitab lain. Karena dari itu para ulama tafsir menyebutkan bahwasannya maf'ul bih di sini bisa Al-Qur'an, bisa juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Wa rabbukal akram, dan Rabbulah yang paling mulia. Nah, wa di sini sebenarnya tidak ada sambungannya. Jadi tidak ada kaitannya antara Iqra dengan Rabbukal akram. Maka dari itu bisa dipastikan wawu di sini bukan wawu atop, bukan wawu yang artinya dan. Karena dari itu teruslah membaca. Terus membaca hingga akhirnya nanti terbuka bahwasannya dengan kita membaca, dengan kita belajar, maka kita akan mengetahui bahwasannya Tuhan kita itu Tuhan yang paling mulia. Tuhan yang memiliki kasih sayang yang luar biasa, yang maha pengasih lagi penyayang, dan lain sebagainya. Lalu terakhir di ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ya. Jika allama di sini mengajarkan, maka itu bisa diartikan dengan pena ya, atau pulpen. Dan jika allama di sini artinya membelajarkan, maka dari itu maksudnya adalah yang membelajarkan manusia, dan kolam di sini tuh
adalah media gitu. Jadi yang membelajarkan manusia dengan media seperti itu.